Oke guys, jadi ini mungkin teman-teman banyak banget yang nunggu kontenku tentang andai aku tak ke Korea. Di kesempatan kali ini aku udah bersama, mungkin yang teman-teman udah kenal melalang buana di seluruh televisi dan per YouTubean Indonesia yo. Ini ada Mas Wahono di sampingku. Kira-kira Mas Wahono kalau misal nggak ke Korea itu di Indonesia ngapain? Teman-teman pasti penasaran kan? Daripada penasaran, langsung simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus! Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wahono, pripun kabare Mas? Alhamdulillah saya. Oke, Terima Mas kasih. Wahono ini jauh-jauh dari Boryong main ke sini ya Mas yo. Ya, Kesempatan ini juga Mas Wahono tadi sempat bikin podcast sama aku. Buat teman-teman yang belum nonton podcastku sama Mas Wahono tentang aku, lihat di channelnya Mas Wahono. Langsung diketik aja channelnya apa namanya Mas? ya Wahono Channel lah tentunya. Mas Wahono Channel. Ya wes langsung saja, nggak panjang lebar. Aku mau tanya, ini Mas Wahono aslinya mana loh Mas Saman? Saya kelahiran Solo 3, Bapak Solo, Ibu Ponorogo. Jadi besar di Ponorogo. Sampai lahirnya di Solo 3, Jawa 3, Tengah. Bapak ya. Solo, Ibu Ponorogo. Ponorogo. Ya. Blasteran cah. Ya. Oh berarti Saman Ya. berarti kan asli Jawa Tengah berarti ya. Saya dulu lahir di gereja, Mas. Tenane. Betul. Keluarga saya itu dulu Kristen Katolik. Karena kenapa nama saya dibuat Kristiono? Oh, Nah itu dulu saya lahir di gereja. lahir di gereja. Berarti Saman mualaf tapi apa gimana? Ya, mualaf. Berarti kecilnya Saman Kristen. Kecil Kristen, ketika TK itu saya Islam. TK pindah Islam. Iya. Ngikuti orang tua atau gimana? Ikuti orang tua. Masya Allah. Orang tua semua pindah Islam. Jadi gitu Berarti ceritanya. sampean sempat Kristen dulu berarti sempat sampean Yaitu sedikit sejarah dari saya lah. sempat dibaptis berarti dulu ya. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sih Amin. tetap istiqomah sampai Amin. akhir nanti dalam iman Islam ya Mas. Ya siap. Ya wis langsung saja Mas Wahono ini dari Boryong kerja di pabrik apa Mas? Saya boyong sementara ini mudah-mudahan sampai akhir nanti di pabrik benang. Oh, Mas Wahono kerja di pabrik benang. Sebelumnya mohon maaf kalau boleh tahu Mas Wahono di Indonesia itu kerja apa kok bisa memutuskan sampai di Korea sini? Dulu saya pernah di Malaysia 5 tahun, Brunei 3 tahun, Singapura 1 bulan. Dan pulang setelah merantau kemarin, setelah pulang merantau, saya itu bekerja sebagai kuli bangunan, Mas. Kuli Enggak bangunan. Di betah mana, Mas? di Ponorogo. Oh, di Ponorogo. Enggak betah kuli bangunan, akhirnya saya jualan pentol cilok. Oh, pernah jualan pentol sama? Iya. Wah, ini loh. Ini ternyata Mas Wahono ini Saya pentol cilok kemarin. apa jangan sampean Kang Pentol yang ganteng yang di review-review itu di Ponorogo, bukan? Bukan. Saya orang awam nggak pernah tahu sama sekali. Medsos. Ya, medsos nggak pernah tahu. Setelah masuk Korea itu baru saya Mengenal medsos. Ya, mengenal medsos lebih dalam lah. Terus sampean dagang pentol berapa lama, Mas? Dagang pentol semenjak saya daftar IPS Topik, belajar IPS Topik itu saya dagang pentol. Oh, berarti nyambi belajar nyambi dagang pentol. Karena saya mikirnya kayak gini, kalau saya ikut orang, kerja ikut orang, untuk belajarnya itu kurang efektif. Ya kan, harus mengerjakan pekerjaan yang harus kita kerjakan, wajib kita kerjakan, dan tidak punya waktu untuk belajar. Nah, kalau jualan pentol kan bebas. Tapi sampean ngatur waktunya gimana? Yang bikin pentol siapa? Istrinya apa? Saya ya berdua. Oh, berdua. Berdua. Dibantu istri. Bantu istri. Jam 3 itu bangun. Oh, sampean keluarga belum? Lali Sudah. Oh, sudah. Sudah, Ya. alhamdulillah sudah. Jadi buat teman-teman mungkin yang menganggap Mas Wahono single Wah. tertutup. Sudah tua loh saya. Berapa Mas sekarang? 37. 37. Ya. Beda dikit lah Mas orang. Ya, sampean berapa? 31 Pak. 21. Tapi waktunya ini sudah 21 plus 10. Terus setelah sampean berarti dagang pentol itu cuma sampean Mas ya? Ya sampean. Terus setelah itu sampean lulus 1 kali ujian atau berapa? 2 kali ujian. 2 kali. Pertama gagal berarti? Gagal. 2000 berapa itu? 2017 gagal. Loh, seangkatanku loh ujian loh. Iya, mungkin lah. Hari apa sampai hari Sabtu pagi apa siang? Sabtu. Pagi apa siang? Jam 11, berarti pagi. Pagi Sesi lah. kedua.
Oh, sesi kedua. Sesi kedua ya siang. Itu soal yang sulit lah, soal yang aku soal yang gampang. Gampang di Surabaya atau mana? Aku di Solo. Solo, saya Surabaya. Oh, Surabaya. Cuma beda sesi top. Yang kedua kan soalnya sulit guys. Jadi sekedar info mungkin buat teman-teman yang mau ke Korea, bahwasanya di sini itu soal sih ngomongnya katanya sih seimbang menurut ya Mas ya, katanya kan. Iya kan bobotnya seimbang, tapi nyatanya itu beda Mas, ya kan? Karena jangankan semua temen, saat berdekatan bangku ini aja soalnya kan beda Mas. AB seperti jawabannya itu beda. Iya, jadi buat yang mau nyontek hati-hati ya, jangan nyontek lah, nanti rugi sendiri. Terus sampean habis itu ikut ujian lagi 2018. Oh, berarti sampean CBT pertama ikut. CBT pertama. Untuk pengalaman CBT Mas itu gimana, seperti apa? Awalnya sih saya takut Mas ya, karena saya itu orang nggak punya komputer ataupun laptop. Itu pertama kali saya melihat soal di laptop, itu bingung. Iki opo sing arep tak cekel. Ndi sing tak ngerti kan enggak ngerti Mas berarti. Belum pernah. Ya dulu waktu SMP ada, cuman kan enggak terlalu belajar tentang itu, memahami. Nah, sedikit berdek, terus pengawas di samping saya, wis enggak usah digubris lah. Yang penting aku pengalaman ujian yang pertama dulu aku bawa. Mentalku harus kuat. Jika mentalnya kuat, mungkin bisa menetralisir pikiran kan. Jadi kita bisa membaca ataupun memahami soal dengan baik. Paling penting mental berarti. Ya, mental. Balik lagi ke mental. Oh ya, untuk itu jawabannya bisa diklik berapa kali Mas? Misal kita bisa dikoreksi enggak loh? Misal bisa dikoreksi. Berapa kali? 2 kali. 2 kali. Setelah 2 kali udah nggak bisa? Udah nggak bisa. Saya kira bebas kan enak. Enggak. Samaan kalau dulu ya yang pernah saya tahu tuh saya 2 kali sudah. Saya koreksi 2 kali sudah. Misal ini reading udah selesai, kita mau ngecek lagi bisa ya? Bisa. Mau ganti jawaban bisa kalau kan? masih ada waktunya loh ya. Kalau nggak ada waktu ya listening ketinggalan. Iya. Kalau waktunya sudah habis ya nggak bisa. Kalau untuk listeningnya itu diputar berapa kali? 2 kali. Sama 2 kali. Oh. Berarti lebih enak Mas ini. Lawang itu bisa dikoreksi 2 kali loh. Kalau yang pulpen dulu kan nggak bisa. Nggak bisa. Kalau udah diuruk-uruk udah nggak bisa dikoreksi. Ya karena paper dulu saya salah satu kurang 1 poin. Kurang 1 poin. Waktu itu minimal 72. 172 ya? Enggak, 72 saja. 72 tok nilainya? Enggak, 72 kan lulus. Saya 70 saja. Kan salah berapa? Salah 12. Lah saya salah 13. Aku lali Mas. Saman berapa? Aku misal gelem bener kabeh, cuma tak salah no siji. Maaf sombong aku. Juara ini. Jangan main-main dengan bahasanya orang ini ya. Aku mah mote. Mote tapi sudah 4 tahun. 4 tahun berapa ini Mas? 8 bulan? 5 tahun. Oh 5 tahun. Dapat corona ya? Oh ya lanjut lagi Mas. Terus sampai lulus 2018 berarti. Nggih. Terus langsung terbang. Terbangnya 2019 bulan 5. 2019 bulan 5. Sekarang kan di pabrik benang. Iya. Itu sampean dulu pertama kali dapat SLC di pabrik kimchi. Oh, kimchi. Jadi kimchi itu adalah salah satu makanan khas Korea yang paling lezat ya. Paling lezat dan paling bergizi. Bergizi itu menyehatkan orang. Menyehatkan. Ambune ya. Tapi kalau teman-teman tahu kimchi itu bikinnya gimana wes? Enggak, pokoknya teman-teman nanti kalau sampai Korea dibuktiin aja kimchi itu makanan terlezat ya. Nek kipis ada toh? Ada. Ambil sebanyak-banyaknya kimchi saja ya. Nanti jangan nasinya jangan nasi dikit. Itu kimchi itu suwager kayak oseng-oseng kobis lo ngerti kan? Iya, oseng-oseng kobis. Jadi nanti teman-teman setelah nyampe kibis, nanti bisa balik ke sini lagi terus komen lagi. Seperti apa bener enggak kimchi itu makanan terlezat? Silakan komen. Di Korea paling lezat. Jadi seluruh Korea itu kimchi banyak. Dapat di daerah mana? Mohon maaf. Di Icheon, bukan Incheon loh ya. Oh, Icheon tahu. Ya, Icheon itu Incheon masih naik. Ya. Dekat Seoul itu. Ya dekatnya Seoul. Agak pelosok dikit tapi. Iya, pelosok tapi ya lumayan. Temenku juga ada yang di Icheon dulu nengok pabrik gorong-gorong. Gorong-gorong. Nggih, terus sampean dari sending sampai dapat SLC berapa lama? Bulan 12 sending. Nggih. Bulan 1 dikembalikan. Tanggal berapa ya lupa loh.
kira-kira tanggal 8 dikembalikan. Nggak disetujui. Terus kirim lagi tanggal 20-an, 20 kirim lagi. Itu disetujui. Besoknya langsung setujui. Terus bulan 2 prelim. Bulan 2 langsung prelim. SLC dulu lah. SLC dulu bulan 1 akhir SLC. Oh, berarti cepet banget, Mas. Enggak sampai sebulan berarti dapat SLC ya? Iya. Enggak Januari disetujui terus dapat SLC itu kok. 1 bulan bulan 1 terus bulan 2 saya prelim. Bulan 2 akhir langsung prelim. Bulan 2 akhir prelim, bulan 5 awal terbang. Bulan 5. Jadi berarti terbangnya suwe sampean? Lama. Jadi satu medical ulang. Grup medical ulang. Bayar lagi. FYI buat teman-teman. Jadi setelah prelim misal teman-teman sebulan lebih nggak terbang, medical lagi. Ulang. Oh ya, untuk tadi yang SLC dibatalin. Itu yang dibenerin apanya, Mas? Nah, kalau SLC dibatalkan jangan panik dan jangan ini yo merasa dokumenku salah, itu enggak. Sebenarnya mungkin ada 1 huruf atau 2 huruf yang salah. Ataupun nomor telepon yang Anda masukkan itu tidak benar. Berarti bukan dari dokumen foto atau apa, bukan dari sampean. Kemarin saya langsung email BP2MI tanya, atau BMI 2 TKI ya, sorry, BP2MI sekarang. Tanya apa sih masalahnya kok dikembalikan. Nah, nanti BP2MI akan memberikan apa? ngasih tahu kita. Memberikan email lagi, ngirim email lagi, kayak salahmu ini. Ya, jadi kemarin saya itu salahnya di nomor telepon. Di nomor telepon. Ya, karena nomor teleponnya kembar. Jadi kalau bisa jangan kembar. Salah satu punya kita, satu punya keluarga. Pasti ada kan itu? Iya. Buat jadi data. Nah, di situ kesalahan saya. Jadi setelah saya perbaiki, nomor teleponnya langsung disetujui. Oh iya, mungkin ini mau terakhir-terakhiran yo. Kalau boleh tahu, Mas Wahono itu kok bisa tahu ada kerjaan di Korea itu dari mana? Kan udah di Malaysia, terus kerja bangunan. Malaysia kan juga luar negeri yo. Kenapa kok malah milih Korea? Tahu dari mana? Keponakan saya dulu ke sini, di sini sudah sekitar 4 tahun, 3 tahun, 3 tahun di sini. Terus tahu-tahu menghubungi saya di Brunei, waktu di Brunei. Sama pernah naik Brunei juga? Iya. Berarti dari Malaysia ke Brunei juga? Malaysia dulu terus Singapura 1 bulan. Singapura terus Brunei. Oh, dihubungi gimana, Mas? Mas, sama di mana? Di Brunei. Oh, lah kamu di mana? Di Korea. Wih, aku pengen di Korea. Gajinya piro Korea? Pertama yang saya tanyakan tuh gaji. Yo orang kerja namanya juga gaji, Mas. Tetap makanya kalau ada yang upload gaji itu yo sudut pandang orang beda-beda yo. Tak saranin untuk teman-teman yang mungkin belum pernah memiliki sudut pandang yang positif, usahakan untuk melihat dari sudut pandang positif. Gaji banyak itu motivasi gitu yo. Tapi kalau teman-teman nggak sependapat yo boleh, silahkan sampaikan ke teman-teman. Terus habis itu sampean langsung tanya prosesnya kemana? Prosesnya kemana, jalurnya gimana, arahnya kemana. Terus langsung saya ditanyakan di LPK sini, masuk aja LPK ini. Gitu. Terus sampean masuk ke LPK itu. Iya. Oh iya, Mas, selama di sini ya sampean dari 2018 sampai sekarang berarti udah 4 tahun, 4 tahun lebih lah. Belum. 4 tahun 5 ya. Iya. Udah dapat apa aja kalau misal mau disepil, maksudnya selama di sini itu dibuat kripto atau apa atau investasi apa? Enggak apa-apa ini. Enggak apa-apa. Buat motivasi teman-teman. Ya mungkin gambarannya sampean buat apa aja. Kalau sebelum saya masuk ke Korea, itu saya harus punya planning. Yang pertama itu penting planning, guys. Saya 1 tahun di Korea sudah mendirikan sebuah rumah, alhamdulillah. Berarti bangun rumah. Iya. Tanahnya udah ada atau beli sudah sendiri? Ada. Oh, sudah ada. Tanah mertua lah. Ya, warisan. Warisan. Terus sebenarnya orang tuaku sendiri juga ada, tapi saya duduk di rumah istri. Jadi di tanah mertua. Yang pertama saya bikin rumah terlebih dahulu karena saya punya anak dan istri. Terus yang tahun kedua itu yang 1 tahun ya, kerja 1 tahun bikin rumah. Yang 1 tahun kedua itu saya kumpulkan dulu. Saya sistemnya kayak gini. Sama nabung berarti. Tabung dulu. 1 tahun itu dapat uang berapa? Setelah itu kita belikan invest. Invest kemana, Mas? Yang pertama Binomo? Saya beli enggak loh. Enggak lah. Kan usung Binomo ya, dan ya waktu itu Binomo. Tapi aku investnya enggak di Binomo. Oh, enggak pernah. Tapi di tanam padi. Jadi aku beli sawah,
dan juga beli tanah buat masa depan nanti. Oh, berarti investasi di tanah Mas ya? Ya. Beli sawah itu? Ya, alhamdulillah sudah 2 tempat saya dapat. 2 tempat. Ya, itu 2 tahun. Oh, berarti 1 tahun 1 tempat. Iya. Terus yang 1 ini? tahun 2 tempat. 1 tahun dapat 2 tempat? Iya. Itu gaji saya cuman basic. Gaji basic. Sampai ngatur gimana itu Mas? Pengeluaran sebulan berapa? Sebulan kita harus nabung 15 juta. Oh, berarti sama target 15 Ya, juta. 15 juta itu harus nabung. Jika kita sudah memberikan nafkah istri cukup, itu tabungan lebih, kita tabung lagi. Gitu. Target 1 tahun harus katakan 200 juta ya. Seperti itu. Jika belum memenuhi kuota, kuota kita, itu harus kita tambah. Gitu. Jadi berarti, pengeluaran kita dikurangi. Berarti 1 tahun dapat 2 tempat. Terus di tahun ketiga dibuat apa? Tahun ketiga alhamdulillah saya tabung dulu. Masih ditabung sampai sekarang, sampai sekarang. Tahun 4 ini. Nanti rencana beli rumah kos-kosan. Oh, sama sudah beli rumah kos-kosan ya, juga. Tapi belum lunas. Oh, di mana itu? Ya, di daerah Nganjuk sana. Oh, di Nganjuk. Udah punya investasi kos-kosan. Itu kos-kosan malah investasi yang bagus. Itu mungkin sebuah rumah ya, cuma rumah saja, bukan sebuah kos-kosan. Oh, rumah tapi di kos, ya, dikontrakin. Insya Allah kedepannya saya buat kos. Oh, mau dibuat kos seperti itu. Ada teman kita. Nah, itu ya. Masuk Mas ya. Masuk Mas. Kaget aku kok mangi, kono gak ono angin kok. Ini dilanjut aja gak apa-apa Mas ya. Oke, monggo. Itu silahkan. Di sana itu ada sesosok aura yang positif, sangat tapi positif banget. Positif. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terus setelah ini nanti rencana yang itu tadi udah buat beli rumah itu mau dikontrakin Mas ya. Berarti tapi ini masih belum lunas. Oh, belum Cuma lunas. karena aku harus punya tabungan terlebih dahulu. Nggih. Terus ke depannya misal di Indonesia udah punya gambaran usaha belum? Insya Allah sudah. Dulu waktu saya masih di rumah saya kan punya usaha molen keliling. Nggih. Insya Allah saya minta Allah nanti saya nggak keliling lagi. Sebenarnya udah banyak usaha ini loh, pentol nggak tadi molen nggak sempat diceritain sampai lo, yang lain-lain mungkin banyak. Nanti kita ceritain detail setelah Mas Wahono ini di Indonesia udah usaha juga ya. Oke, Insya Allah ini sangat menginspirasi banyak teman-teman lah. Ya, yang penting kita itu kreativitasnya dikembangkan. Oh iya, terakhir banget ini. Seandainya Mas sampean nggak kesini, kira-kira sampean di Indonesia itu ngapain? Jualan Mas. Tetap jualan. Berarti wirausaha sama. Wirausaha. Berdagang itu lebih baik daripada kita apa ya? Tidak berdagang. Iya kan, daripada kita tidur nganggur. Iya. Jadi gini, seperti kata Pak Ustadz mungkin yang pernah tak dengar. Itu 10 pintu rezeki kan ibaratnya ada 10, itu 9 dari 10 pintu rezeki itu dari perdagangan Mas. Iya. Iya kan? Iya, benar itu. Iya, pernah saya dengar itu juga. Aku juga pernah dengar dikit-dikit lah. Enggak ngerti agama, ngertinya denger dari YouTube ngono kuwi. Yang penting kita di jalan yang lurus. Nggih. Ya wes, mungkin ini nanti panjang banget, teman-teman juga bosen ndungokno suaraku ini, suara koyo apa iki gak cetha. Pokoknya terima kasih untuk teman-teman semuanya yang udah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa juga untuk kunjungi dan dukung channel Mas Wahono. Siap. Nanti channel Mas Wahono tak taruh di link deskripsi. Misal aku nggak lali, tapi aku biasanya pura-pura lali. Nggak apa-apa, udah kenal semua sama Mas Hartono. Mungkin nanti insya Allah nanti tetap tak tulis ini, tak inget-inget nanti. Yowes. Terima kasih banyak. Jika video ini bermanfaat, boleh di-share sebanyak-banyaknya ke media sosial teman-teman. Pokoknya buat yang mau ke Korea, tetap semangat. Jangan pernah kendor, karena gini guys, tidak akan berubah satu kaum jika tidak kaum itu sendiri yang merubahnya. Jadi perubahan itu dari diri kita. Kalau nggak ada kemauan dari kita untuk berubah, meskipun udah dibilangin 1 juta orang pun udah bilangin kita, orang tua kita udah membenci kita, kalau kita nggak mau berubah itu percuma. Jadi aku mengasih motivasi, teman-teman nggak mau termotivasi dari diri sendiri, yo percuma. Ya wes. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wahono, terima kasih Mas. Oke, sami-sami Mas. Sampai jumpa di ketemuan berikutnya. Iki salaman nih. Aslinya iki yo formalitas tok, mau salaman nek kono kok. Tapi kan ngobrol meneh, sapa ngerti ki ono sing membuat tersinggung. Oke, terima kasih Mas ya. Dosane ben luntur. Amin.
Sebentar lagi juga lebaran kan? Nggih. Oke, terima kasih teman-teman. Salam Subosito.